Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat datang lagi di mata kuliah biologi sel. Untuk kali ini yaitu materi yang kita bahas yaitu siklus sel dan bagaimana regulasi. Juga sedikit akan bahas tentang mitosis dan meiosis perbedaannya. Yang kita bahas kemarin itu adalah komunikasi sel. Nah, salah satu komunikasi sel inilah yang berperan dalam proses siklus sel. Untuk pendahuluannya, siklus sel merupakan fungsi mendasar yang melibatkan distribusi DNA yang identik dengan dua sel anakan. Jadi siklus sel ini merupakan fungsi atau proses pembelahan atau proses distribusi DNA yang identik menjadi dua sel anakan. Siklus sel berlangsung secara kontinu dan berulang atau siklik. Jadi tubuh kita ini terus-menerus mengalami namanya suatu siklus sel atau reproduksi sel. Nah, sel ini berproliferasi, di mana setiap fase dalam siklus sel harus diselesaikan sebelum jenjang berikutnya dimulai. Nanti seperti apa kita bahas ya, bahwa siklus sel itu adalah suatu siklus fase, di mana fase ini misalnya fase dari 1 ke 7 itu harus dilewati secara sempurna atau tidak lompat-lompat. Dimana ketika fase nomor 2 belum selesai, maka tidak akan pernah masuk ke fase nomor 3. Intinya seperti itu. Pembelahan sel terbagi menjadi dua tahap, yaitu mitosis atau kita singkat dengan M, di mana satu sel menjadi dua sel, dan interfase atau proses antara dua mitosis. Jadi pembelahan sel terdiri dari dua tahapan, terbagi menjadi dua tahap mitosis, pembelahan, dan tahap interfase atau di antara dua mitosis. Reproduksi sel tidak hanya terjadi dengan menjepitnya sebagian tengah, tetapi melibatkan distribusi materi genetik DNA kepada dua anakan, di mana pembagian distribusi ini harus tepat menyampaikan DNA-nya tanpa pengurangan dari satu generasi ke generasinya. Nah, jadi tidak dibayangkan seperti kita reproduksi sel itu seperti sebuah bola yang atau seperti sebuah jeruk yang kita bagi tengahnya jepit terus selesai menjadi dua, tidak. Tetapi proses reproduksi sel ini melibatkan distribusi materi genetik, di mana distribusinya itu harus tepat, DNA-nya harus sama seimbang tanpa ada kekurangan. Sehingga DNA diturunkan dari sel induk ke sel anakan sepanjang generasi secara konsisten. Seperti itu ya. Jadi harapannya pada siklus sel ini tidak terjadi kesalahan suatu komunikasi, sehingga anakan atau generasi selanjutnya tetap mendapatkan DNA yang sama dengan DNA induknya. Apa tujuannya generasi sel itu? Yang pertama untuk membelah ya, pastinya untuk berkembang biak. Sel itu membelah untuk memproduksi keturunan. Ini khusus untuk yang uniselular atau sel kita sendiri, satu sel aja berfungsi siklus selnya itu untuk memproduksi atau membelah diri. Yang kedua, memungkinkan suatu organisme untuk tumbuh dan berkembang dari satu sel tunggal, yaitu sel telur yang dibuahi menjadi sel multiselular. Ini pada organisme multiselular ya, seperti hewan, tumbuhan, dan juga kita, di mana satu sel tunggal, sel telur, dan sel sperma, ketika bertemu dia akan berubah menjadi sel yang multiselular berupa zigot dan organisme atau janin dalam tubuh kita. Yang ketiga, untuk pembaharuan dan perbaikan atau penggantian sel yang mati seperti kulit atau sumsum tulang belakang. Jadi kulit kita itu setiap hari melakukan proses pembelahan sel. Salah satunya yaitu untuk perbaikan. Jadi ketika kulit kita luka atau apa, maka sel-sel itu akan segera meregenerasi. Tidak harus menunggu luka, karena kulit kita misalnya yang setiap hari terpapar sinar matahari, maka sel ini seperti ini ya. Nah, tubuh kita itu setiap hari mengalami radiasi matahari, maka sel-sel itu banyak yang mati. Sehingga sel-sel di bawahnya akan melakukan namanya regenerasi. Yang nanti sel-sel yang mati ini akan dibuang, digantikan oleh sel yang baru, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke regulasinya, sedikit pembahasan tentang mitosis, apa itu mitosis dan sitokinesis. Nah, bayangkan ya analisisnya, ada sebuah tempat wadah.
pada ini saya berikan satu sel aja. Nah, satu sel saya tempatkan, satu atau dua sel, beberapa sel saya tempatkan di sebuah wadah yang kotak misalnya kayak gitu. Nah, dalam kurun waktu tertentu, maka sel ini akan membelah diri atau bereproduksi sehingga memenuhi ruangan kotak itu yang awalnya banyak kosong sehingga dapat menjadi penuh. Yang kedua, ketika selnya yang penuh tadi itu saya ambil atau kita lukai, ya anggaplah kita luka, saya ambil, nah, maka apa yang terjadi? Maka sel akan memperbaiki atau mengganti yang sudah diambil. Nah, ini disebut dengan inhibisi tergantung densitas. Secara normal sel akan berkembang biak memenuhi ruangan, misalnya seperti itu, bukan memenuhi, berkembang biak bereproduksi ketika ada sel sebagian yang rusak atau mati. Nah, dibandingkan dengan sel kanker inilah berbeda dengan sel normal ya. Kalau sel normal ini sifatnya inhibisi tergantung densitas. Maksudnya dia tidak akan bertumbuh berlebih. Dia akan sesuai dengan densitasnya. Tetapi kalau pada sel kanker, membelahnya tidak terkontrol meski tidak terdapat faktor pertumbuhan. Nah, meski tidak terdapat faktor pertumbuhan dari lingkungan atau dari sel yang lain, maka sel kanker tetap bisa melakukan membelah diri secara tidak terkontrol. Karena apa? Seperti pembahasan sebelumnya tentang komunikasi, bahwa sel kanker ini pensinyalannya secara autokrin. Jadi satu sel kanker dia dapat menghasilkan hormon pertumbuhan dan juga sekaligus memanfaatkannya sendiri, sehingga tidak membutuhkan sel yang lain atau lingkungan dalam hal hormon pertumbuhan. Dan ada fase go dan stop pada 9 titik. Jadi seperti ini ya, pada sel kanker tuh dia tidak terkontrol pertumbuhan itu menumpuk. Pokoknya masih ada ruang kosong, dia masih terus berkembang dan berkembang. Dia tidak tergantung densitas. Kalau pada sel normal, misalnya ini sel lapis ya, lapis normal diambil sedikit satu ini, maka dia akan segera mengganti, selesai. Dia pertumbuhannya terkontrol. Tipe-tipe sel eukariot multiseluler berdasarkan pada aktivitas pembelahan selnya itu ada 3 macam, yaitu yang pertama sel terspesialisasi dan tidak mengalami pembelahan secara dewasa. Contohnya adalah sel neuroblastoma. Contohnya adalah sel otot dan sel saraf. Sel otot dan sel saraf ini pada kondisi ketika kita masih kecil, sel terus berkembang, tapi ketika fase tertentu, usia tertentu, maka sel itu berhenti berkembang. Karena sel sudah terspesialisasi menjadi sel otot, menjadi sel saraf, dan tidak lagi mengalami pembelahan secara dewasa. Itu ya. Tetapi jadi kenapa kalau ada orang yang sudah istilahnya kena stroke atau syarafnya terganggu, itu sangat susah untuk sembuh, karena sel saraf itu dia ketika misalnya sel saraf dipotong, maka dia akan sangat susah atau bahkan tidak bisa sama sekali melakukan pembelahan sel. Sama juga dengan otot, seperti itu ya. Jadi ketika kecil hingga dewasa usia tertentu tuh sel saraf sama sel otot itu terus berkembang, membelah diri sehingga pada fase tertentu berhenti membelah diri. Sehingga ketika rusak terjadi benturan apa, maka sel ya tetap rusak, tidak bisa melakukan regenerasi. Yang kedua, sel yang secara normal tidak dapat membelah lagi, tapi jika diinduksi akan terjadi pembelahan. Contohnya pada sel tumbuhan adalah sel parenkim, pada sel manusia atau hewan adalah sel hati. Contohnya seperti ini, ketika hati kondisi normal, sehat, maka hati tidak akan membelah atau meregenerasi. Tetapi ketika diinduksi atau terjadi kerusakan pada hati, maka hati akan melakukan regenerasi atau pembelahan. Karena kita tahu fungsi hati itu sangat berat, karena dia sebagai toksik ya, penetralisi racun, dimana ketika tubuh kita memakan atau tidak sengaja meminum bahan-bahan kimia sehingga masuk ke dalam tubuh, maka kerja hati sangat berat. Nah, kerjanya itu bisa merusak beberapa sel-sel yang ada di hati, sehingga sel hati akan terangsang atau terinduksi untuk meregenerasi. Tapi sepanjang kita hidup sehat, maka hati tidak akan melakukan regenerasi atau pembelahan sel. Yang ketiga, sel yang aktif melakukan mitosis yang sangat tinggi. Contohnya dalam meristem pada tumbuhan, kulit atau jaringan embrionik pada
sel-sel embrio ya, seperti itu. Jadi contohnya gini, kita tahu kulit ya. Nah, kulit ini luka atau tidak luka, kulit kita itu setiap hari itu setiap detik atau setiap menit itu melakukan namanya regenerasi sel. Karena kita tidak tahu ya. Jadi kulit ini yang terpapar kena suhu dingin dia akan mati, sehingga segera harus merespon menambah yang baru, atau kena panas sedikit, suasana panas sedikit itu sel-sel mati, atau kena UV yang kita tidak tahu meskipun masih tetap kelihatan mulus, ternyata sel-sel kulit kita selalu melakukan namanya regenerasi aktif seperti itu. Jadi juga salah satunya saluran pencernaan kita itu selalu aktif karena kita makan apapun itu kita tidak tahu bahwa sepanjang saluran pencernaan kita itu bisa saja terpapar makanan-makanan atau mengalami kerusakan, sehingga ketika tidak aktif membelah, dirangsang atau tidak rangsang dia tetap melakukan regenerasi. Jadi itu ya 3 poin sel terspesialisasi, yang normal tidak ini, dan yang terakhir adalah sel yang paling aktif. Pembelahan sel itu ada 3 macam ya, ada yang mitosis, ada yang meiosis, ada yang mitosis. Apa itu? Nah, amitosis itu terjadi pada spontan, tentunya pada prokariot. Kalau mitosis itu pada sel tumbuhan, ada sel tubuh hewan, ada fase profase, metafase, telofase, dan anafase. Yang terakhir ada meiosis. Meiosis ini, jadi bedanya meiosis yaitu dia ada meiosis 1 sama meiosis 2. Dia hampir sama dengan mitosis. Tapi kalau meiosis ada 2 tahapan, yaitu profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, dan seterusnya. Jadi kita akan bahas satu sedikit apa itu amitosis, meiosis, dan mitosis. Nah, amitosis. Amitosis ini adalah khusus untuk organisme yang bersifat uniseluler atau satu sel. Contohnya adalah bakteri. Pada amitosis ini, dia uniseluler ya, untuk prokariot tanpa membran inti. Jadi kita bahas lagi, prokariot adalah organisme yang tidak memiliki membran inti. Jadi intinya itu terurai berbentuk sirkuler, DNA-nya sirkuler, dan tidak perlu dipaketkan jadi kromosom. Jadi tidak usah, kalau pada sel manusia atau hewan, tumbuhan, DNA-nya itu dipaket menjadi bentuk kromosom. Tapi kalau pada uniseluler, DNA-nya berbentuk sirkuler. Nah, di mana semua DNA tersalin total identik. Terdapat di teori. Maksudnya tersalin total ini adalah teori. Oh, ini adalah teori. Bayangkan seperti sebuah kait gelang. Seperti ini titik-titik ya di teori. Nah, semua satu full paket DNA ini di copy atau disalin total. Setelah sudah selesai total, jalan-jalan selesai total, maka di teori ini dia akan melepaskan DNA yang sudah di copy paste ya, ini ya, itu akan terlepas. Seperti kita membelah karet gelang, kita belah jadi 2, akhirnya terlepas hingga terbentuknya 2 DNA 1, DNA 2. Jadi total kalau pada eukariot itu tidak semuanya DNA disalin. Seperti bakteri ya. Jadi ini bakteri misalnya, bakteri kalau mau membelah diri, dia pertama kali adalah mengcopy DNA. Nah, DNA-nya dicopy seperti ini prosesnya. Nah, setelah dicopy selesai, maka ada 2 DNA. Kalau 2 DNA itu selesai, maka ada titik termination of replication, ini ada titik pembelahan sehingga terbelah menjadi 2 sama persis dengan induknya. Kalau pada tumbuhan sama manusia atau hewan ada kombinasi ya, ada perbedaan antara tetuanya atau induk sama anaknya, tapi kalau pada prokariot atau amitosis ini persis identik sama induknya. Jadi kita sudah nggak tahu mana anak mana induknya, seperti itu ya. Nah, yang pertama mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatik yang menghasilkan 2N, di mana tujuan dari mitosis ini yaitu mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan terjadi pada seluruh sel somatik. Pada tumbuhan berbunga, di ujung akar, pada hewan manusia pembelahan terjadi pada sel meristem somatik atau muda. Jadi contohnya pembelahan mitosis yaitu pada kulit kita. Seluruh organ
pada tubuh kita itu adalah mengalami proses siklus sel secara mitosis yang menghasilkan 2 anakan. Gimana tujuannya untuk mempertahankan jumlah kromosom? Jadi kromosom kita itu 2N ya. Tujuan mitosisnya apa? Yaitu untuk menambah jumlah sel. Oke, ketika sel rusak, otomatis harus diganti. Atau ketika kita perkembangan dari kecil ke besar atau dari embrio ke janin, itu kan proses pembelahan sel ya. Mitosis terjadi hingga volume tubuh kita selalu meningkat. Nah, tujuannya adalah untuk menambah jumlah sel. Jadi berat badan kita yang semakin meningkat itu karena adanya proses pembelahan sel secara mitosis. Yang kedua, regenerasi atau mengganti sel yang rusak. Sudah saya jelaskan, secara normal ketika tubuh kita terluka atau organ kita terluka, maka sel akan melakukan regenerasi atau mengganti. Yang ketiga, perkembangan satu sel menjadi banyak. Oke ya, satu sel menjadi banyak, itu mitosis. Jadi ketika sel kulit kita dilubangi, maka lama-lama sel itu akan memenuhi ruangan, perbanyak diri. Nah, ini adalah tahap mitosis. Ada profase awal, profase akhir, profase. Nah, ini nanti coba Anda lihat sendiri di video ya. Tahapan mitosis pada sel tumbuhan atau sel hewan. Ini pada sel hewan, ini pada sel pada animal cell ya, mitosis sel hewan. Kalau ini pada sel tumbuhan. Jadi perbedaan ya, kalau pada sel tumbuhan karena ada dinding sel, maka belahannya sedikit berbeda. Tolong dilihat video tentang mitosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini sedikit ringkasan aja. Silakan Anda membaca ini sembari melihat video. Tolong lihat video proses pembelahan mitosis. Nah, nanti Anda akan membaca ini sambil melihat video. Nah, yang terakhir tadi ada amitosis, mitosis, yang sekarang adalah meiosis. Nah, meiosis ini yang sangat penting untuk sebuah siklus kehidupan. Saya lanjut ya. Apa sih tujuan dari meiosis? Yaitu yang tadi saya jelaskan bahwa untuk mempertahankan generasi berikutnya dalam bentuk yang generasi berikutnya yang 2N untuk dalam keadaan 1N. Misalnya seperti ini. Ini ada sel telur, ini ada sel sperma. Nah, ini ketika bertemu, apa yang terjadi? Ini kalau pada tubuh manusia perempuan, wanita adalah N dan sperma adalah N. Maka ketika dia bertemu akan menjadi 2N. 2N ini adalah zigot. Nah, zigotnya ini yang terlahir anak bayi-bayi, janin yang baru lahir, atau zigot atau janin, itu dia akan terlahir dalam bentuk 2N. Nah, bayangkan ketika misalnya sel telur yang ketemu dengan sel sperma, ini 2N misalnya, ini 2N misalnya. Nah, ketika bertemu menjadi apa? Menjadi 4N. Anak kita akan menjadi 4N. Jadi kalau anak kita menikah lagi, akan menjadi 8N, dan seterusnya. Jadi bayangkan tubuh kita kromosomnya berlipat-lipat gitu, apa yang akan terjadi? Nah, maka meiosis itu apa? Yaitu mempertahankan keturunan kita selalu dalam keadaan 2N, di mana 2N ini diperoleh dari sel telur yang haploid dan sel sperma yang haploid. Jadi tubuh kita itu terlahir normal itu adalah 2N. Kalau tidak normal bisa 4N, 8N, dan seterusnya. Seperti itu ya, jadi tujuan meiosis. Nah, ini meiosis sel hewan. Tolong nanti juga dilihat di videonya perbedaan mitosis sama meiosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tahap pembelahan sel atau karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis adalah tahap akhir telofase baik mitosis atau meiosis yang terjadi karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis kita sebut dengan pembelahan inti yang pada proses mitosis. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma.
Karyokinesis dan sitokinesis merupakan proses terakhir dalam pembelahan sel, di mana setelah selesainya mitosis atau pada tahap dalam fase akhir, sel merambat dengan membuat klon dari diri mereka sendiri, sehingga sitokinesis dimulai. Ini ya, klon itu ada dua, yaitu A sama B. Setelah semuanya terbagi rata, maka sel itu akan melakukan cloning diri. Ada cleavage furrow di sini. Akhir mitosis muncul lekukan membran sel atau sitokinesis dibantu oleh protein aktin dan myosin sehingga membentuk kontraksi microfilament menjepit dan terpisah. Jadi ketika akhir mitosis, maka sel kita akan menjepitkan diri atau cleavage furrow sehingga lama-lama sel ini akan terlepas menjadi dua sel yang berbeda. Dua sel baru maksudnya. Nah, sitokinesis pada tumbuhan terbentuknya plat sel itu berasal dari vesikula dari Golgi untuk membentuk dinding sel yang baru. Jadi bedanya seperti ini ya. Kalau pada sel hewan dia akan menjepit terus pecah lepas menjadi dua sel. Tapi kalau pada tumbuhan dia tidak terlepas, hanya terbentuk dinding sel baru. Nah, dinding sel baru ini ya sudah dilengkapi dengan plasmodesmata. Jadi pada sel tumbuhan tidak pernah terlepas ya, karena selnya berjajar rapi dan kuat. Nah, ini tadi cleavage furrow ya. Jadi ketika sel hewan, misalnya di sel hewan, dia sudah sempurna, maka sel akan melakukan namanya penjepitan diri, sehingga terbentuknya cleavage furrow. Nah, setelah selesai menjepit, maka akan terjadi dua anak kembar, dua sel baru. Ini kalau secara mikroskop seperti ini, cleavage furrow-nya. Nah, tapi kalau pada tumbuhan, dia tidak pernah terbentuk menjadi dua yang terpisah gini, tapi dia tetap menyambung dengan terbentuknya dinding baru. Seperti itu. Nah, regulasinya seperti apa, bagaimana, dan sukses kenapa, gagal kenapa. Siklus sel merupakan proses vital bagi kehidupan di mana sel normal hanya menghasilkan pembelahan sel terdiri dari replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah digandakan ke dalam dua sel anakan. Nah, ini siklus sel ya. Pada sel prokariot, siklus sel terjadi melalui suatu proses pembelahan biner atau regulasi sempurna. Pada sel eukariot, siklus sel terbagi menjadi beberapa tahapan fungsional sel. Ini yang harus Anda ingat, poin yang harus Anda ingat pada siklus sel. Ada 3 fase, yaitu fase interfase, fase mitotik, dan fase sitokinesis. Fase interfase ini merupakan fase yang paling lama karena persiapan beberapa enzim. Jadi sebelum sel membelah itu ada tahapan fase interfase, yaitu fase mempersiapkan segala macam keperluan untuk proses membelah sel itu sendiri. Ada persiapan enzim, protein, dan persiapan organ-organel lain yang dalam sel yang berperan dalam proses reproduksi. Nah, setelah masuk interfase, di fase interfase ini di fase interfase ini terdapat ada fase gap dan fase sintetik. Fase gap ini atau kita sebut dengan fase GO, ada fase G1. Fase sintetik kita ada fase G2. Fase ini seperti apa? Ini adalah fase sitokinesis tadi ya. Fase gap G1, G2. Nah, fase interfase itu panjang. Mulai dari sini ke sini adalah fase interfase. Fase G1 itu adalah fase recycle atau fase mempersiapkan kromosom, menduplikasi kromosom. Jadi ketika kromosom sudah terpenuhi atau terduplikat sempurna, maka langsung masuk ke fase selanjutnya, yaitu di G1. Di sini ada G0. Nah, persiapan ketika enzim sudah terpenuhi, maka akan langsung masuk ke G1. Tapi ketika di fase G0 ini belum terpenuhi, misalnya enzimnya belum ada atau organelnya belum siap, maka tidak akan pernah bisa masuk ke fase G1. Ada dua kemungkinan, bisa sel itu istirahat dulu atau masuk atau bunuh diri, karena takutnya sel akan berubah menjadi sel kanker sehingga harus bunuh diri atau kita sebut dengan apoptosis. Tapi ketika sudah selesai, sudah terpenuhi semua, maka langsung dari G0 masuk ke G1. Nah, G1 ini antara lain mempersiapkan kromosom yang sudah sempurna diduplikasi. Nah, ini berlangsung 2-12 jam. Persiapan enzim-enzim untuk fase ke G2. Sama,
Ketika di fase G1 ini ketika kromosom belum terikat sempurna atau belum terduplikasi sempurna, maka dari fase G1 tidak akan pernah bisa masuk ke G2. Antara pilihannya masuk, lanjut, atau apoptosis, bunuh diri. Jika sel itu tidak mau berubah menjadi sel kanker. Seperti itu ya. Jadi fase interfase itu fase yang paling panjang. Seperti itu. Ada juga fase mitosis, ini hanya berlangsung 1 jam. Mitosis ini 1 jam. Nah, ini adalah fase pembelahan. Pembelahan mitosis. Jadi fase yang panjang dan interfase adalah persiapan semua keperluan untuk proses mitosis. Jika selama fase interfase belum terpenuhi, maka dia sel itu tidak akan pernah melakukan namanya proses mitosis. Karena sangat bahaya ketika terjadi kesalahan atau kerusakan karena fase mitosis. Kita nanti sel yang normal bisa menjadi tidak normal. Dan ada fase sitokinesis. Fase sitokinesis fase pembelahan selesai menjadi dua sel yang baru. Seperti itu. Regulasi siklus sel. Kenapa kok harus ada regulasi siklus sel? Regulasi siklus sel ini adalah pengaturan fase reproduksi sel. Bayangkan kalau tidak ada regulasinya, maka sel akan berkembang terkontrol, pembelahan sel menjadi tidak terkontrol. Bisa menjadi sel kanker atau sel yang lain. Jadi ketika sel membelah, tubuh kita itu ada dua kemungkinan, lanjut untuk selesai membelah atau dia menjadi bunuh diri. Karena ketika sel tidak melakukan bunuh diri, padahal sudah tahu sel itu rusak, maka sel akan berubah menjadi sel abnormal atau sel kanker. Seperti itu ya. Jadi pilihan tubuh kita itu untuk sel normal itu berhasil membelah atau bunuh diri atau mengalami kerusakan atau kematian. Dibandingkan ketika sel kita yang tidak normal dipaksa, kesalahan-kesalahan komunikasi dalam reproduksi sel dipaksa untuk melakukan pembelahan, maka sel akan berkembang biak menjadi sel abnormal. Nah, regulasi sel adalah sekumpulan molekul yang beroperasi pada titik siklik dalam sel yang memacu maupun mengkoordinasi kejadian penting dalam siklus sel. Dia itu namanya adalah checkpoint. Checkpoint. Checkpoint tadi itu ada di G1, ada di beberapa G0. Nah, maksudnya checkpoint itu apa? Seperti kita lampu merah. Di lampu merah, bayangkan kalau ketika merah kita harus berhenti. Itu ada fase persiapan ya. Di situ ada Pak Polisi. Nah, itu cek kelengkapan surat. Kalau sudah merasa lengkap suratnya, maka lolos langsung masuk ke tahap selanjutnya atau fase selanjutnya. Tapi ketika sudah tahu ada kerusakan atau tidak membawa SIM atau apa, maka kemudian kemungkinan pulang atau berhenti mempersiapkan, mengulang lagi, atau bunuh diri atau pergi hilang. Karena kalau dibiarkan tetap masuk, dia akan mengalami pembelahan sel yang tidak terkontrol karena terjadi kesalahan dalam komunikasi. Itu kita sebut dari namanya checkpoint, titik-titik poin yang ada dalam regulasinya. Faktor penentu sinyal ada internal dan ada eksternal. Kalau eksternal adalah faktor pertumbuhan, kalau internal adalah APC, Aneuphasin Promoting Complex. Salah satunya adalah sinyal di mana pembelahan itu tidak akan terjadi ketika kromosom belum benar-benar terikat pada kinetokor atau gelendong, atau belum keluar kinetokor yang melekat pada gelendong. Nah, ini checkpoint. Checkpoint ada 3 titik. Yang pertama checkpoint G1. Nah, G1 ini penting ya. Nah, ini proses pembelahan awal. Nah, kalau di sini sudah ada kesalahan, maka sel tidak akan pernah melanjutkannya. Karena apa? Kalau terjadi kesalahan, tapi tetap sel melakukan pembelahan, maka menjadi jumlah sel yang tidak terkontrol atau sel yang abnormal semakin banyak. Jadi tubuh kita sudah dilengkapi, ada mekanisme checkpoint yang membuat sel normal aja yang membelah. Sel tidak normal, harapannya tidak membelah. Jadi ketika kita berkomunikasi selalu ada kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang akan dicek oleh titik checkpoint tadi. Hingga komunikasi sel di dalam sel itu sendiri, intinya sel itu komunikasinya itu harus bagus gitu. Kalau tidak bagus, maka bisa lari menjadi sel kanker tadi. Seperti itu ya. Ada lagi cek 2 itu di G2. Ada lagi di mitosis. Nah, seperti itu ya.
Protein dalam sel akan mengendalikan siklus sel, di mana sinyal mempengaruhi critical checkpoints untuk menentukan apakah sel itu akan masuk ke dalam siklus sel dan membelah atau kembali. Maksudnya kembali itu memperbaiki sehingga dia dikasih kesempatan untuk memperbaiki sebelum membelah. Yang kedua, mendeteksi kerusakan DNA. Salah satunya pada fase mitosis, fase G2 checkpoint, ketika proses mau membelah ternyata ada DNA yang rusak. Ini kan berbahaya ya. Nah, kalau DNA rusak, bahaya akan memacu sel sikel atau sel pada fase istirahat sementara sampai DNA benar-benar sudah diperbaiki, atau sel permanen arrest atau fase eliminasi dalam apoptosis. Misalnya seperti ini. Ketika sel itu sudah melakukan replikasi ya, siap membelah menjadi banyak, ternyata pada DNA itu ada kerusakan seperti terkena faktor UV atau apa. Ketika sel DNA-nya rusak, maka sel tidak akan pernah membelah. Dia menunggu DNA diperbaiki atau diterjemahkan ulang. Nah, ketika sudah perbaiki, maka sel siap membelah. Tapi ketika dalam proses perbaikan gagal terus, maka sel itu memilih untuk bunuh diri. Karena kalau tidak, terus berkembang dengan DNA yang rusak akan menjadi sel kanker yang tidak terkontrol. Jadi seperti itu, tubuh kita dilengkapi checkpoint pada sel yang normal. Harapannya komunikasinya selalu normal sehingga tidak menghasilkan sel-sel yang rusak. Siklus sel diatur oleh checkpoint tertentu oleh pengontrolan internal maupun eksternal. Jadi yang harus Anda ingat, fase checkpointnya adalah fase G1, G2, dan fase mitosis. Ini ya, G2, G1 tadi, dan mitosis. Nah, checkpoint yang pertama di G0 atau menuju G1, yang apa yang dicek? Ukuran faktor, nutriennya, ukuran sel, dan kerusakan DNA. Seperti itu. Jadi pengecekannya beberapa yang harus dicek untuk fase G1 sebelum masuk ke G2, yaitu faktor-faktor hormon pertumbuhan untuk sel itu ada apa enggak. Jadi sel itu kan mau membelah, dia membutuhkan nutrisi atau hormon pertumbuhan. Ketika pada fase titik poin yang pertama, checkpoint G1, dicek dulu, ada enggak hormon-hormon pertumbuhan yang dibutuhkan, makanan yang dibutuhkan untuk membelah. Yang kedua, nutrisinya ada enggak juga. Yang ketiga, ukuran selnya normal apa enggak. Kalau tidak normal, maka sel akan bunuh diri atau kembali lagi untuk menormalkan. Terus yang ketiga, DNA-nya aman apa enggak. Kalau DNA-nya tidak aman, maka sel akan berhenti dulu untuk memperbaiki DNA atau memilih untuk bunuh diri sebelum dia menghasilkan keturunan yang rusak, ya, seperti itu. Nah, pada fase G2 yang dicek adalah sama ukuran DNA, ukuran sel, DNA rusak, dan replikasi DNA. Duplikatnya DNA-nya itu berhasil direplikasi sempurna atau ada kesalahan dalam proses replikasi. Kalau ada kesalahan, kembali lagi istirahat untuk memperbaiki. Kalau sudah selesai, dia lanjut ke fase mitotik. Tapi selama ketika di fase istirahat diperbaiki tetap rusak, maka sel itu akan bunuh diri. Seperti itu ya. Jadi intinya mempertahankan sel anakan baru itu yang normal. Kalau yang tidak normal itu akan menjadi sel yang abnormal. Fase mitotik. Nah, yang dicek adalah kromosomnya apakah sudah melekat pada benang-benang spindle. Jadi ketika G1 berhasil lulus masuk ke fase checkpoint G2 lolos. Nah, dicek mitosis tahapan cek terakhir apakah benar sebelum sel itu berubah menjadi membelah menjadi dua itu memastikan kromosom itu sudah melekat pada benang-benang spindle. Seperti itu. Jadi ada 3 checkpoint ya pada siklus X yang paling urgent. Jadi intinya sel itu kalau memenuhi dia akan go masuk langsung terus. Nah, tapi ketika ada kerusakan dia akan balik putar atau mengalami kematian atau memilih bunuh diri. Karena itu salah satu penyelamatan tubuh kita untuk menghasilkan sel yang tidak normal. Nah, ini regulasi dengan sinyal eksternal tadi sudah saya jelaskan. Ada ground factor. Gangguan-gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan sel masuk ke dalam tahap kematian terprogram atau apoptosis. Dalam kondisi normal, apoptosis dan proliferasi sel harus berada dalam kondisi yang seimbang. Jangan sampai apoptosis banyak sekali bunuh diri sehingga sel-sel kita nggak mengalami pembelahan.
Terganggunya sistem pengontrolan siklus sel dapat menyebabkan sel tidak keluar dari siklus sel dan tidak berdiferensiasi dan terjadi proliferasi sel terus-menerus sehingga terbentuknya sel kanker. Nah, ketika sel itu tidak memilih apoptosis, maka sel akan terus membelah, membuat anakan baru, membuat sel-sel baru, tetapi sel-sel barunya itu sebenarnya adalah sel-sel yang rusak. Nah, sel nyata pada proses checkpoint itu ada suap menyuap, meskipun rusak tetap lolos masuk akhirnya sampai sel menghasilkan 4 sel anakan misalnya kayak gitu. Tapi 4 sel anakannya adalah sel yang rusak. Nah, sel yang rusak ini akan memicu proliferasi atau pembelahan terus-menerus sehingga terbentuklah sel kanker. Jadi sel kanker itu kenapa cepat membelah? Karena pertama karena jadi kesalahan komunikasi pada checkpoint tadi. Nah, ada suap menyuap ya, intinya kayak gitu. Misalnya ada Pak Polisi, kita memberikan suapan, kita tetap masuk. Padahal sudah tahu itu salah gitu. Yang kedua, selnya itu kalau sel kanker itu kan komunikasinya autokrin ya, persinyalan. Jadi dia tidak membutuhkan lingkungan atau sel lain untuk hormon pertumbuhan. Jadi hebatnya seperti itu. Jadi fungsi dari checkpoint tadi adalah menghindari sel tubuh kita itu membentuk namanya sel kanker. Karena secara normal tubuh kita itu sudah tercipta gen pembawa sel kanker, tetapi juga terdapat gen supresor atau penekan kanker. Jadi kanker secara genetis bisa diturunkan, tapi juga secara faktor lingkungan juga bisa memicu. Jadi karena tubuh kita punya DNA yang mengkode untuk menjadi sel kanker, tetapi juga dilengkapi dengan gen supresor atau penekan dari sel kanker itu sendiri. Jadi kalau hidup normal, sehat, maka sel kanker tidak akan berkembang, seperti itu. Nah, ini kegagalan checkpoint, tadi sudah dijelaskan. Secara aman, saya lebih memilih apoptosis ya, bunuh diri aja deh daripada aku merusak tubuh orang ini menjadi sel kanker, aku memilih bunuh diri. Apoptosis adalah kematian terprogram secara normal. Jadi tubuh kita bisa rusak, tidak terganti, bisa juga karena terhadapnya proses apoptosis. Kalau kita stres juga, stres itu ternyata bisa merusak siklus sel. Kalau kita stres, siklus sel, sehingga banyak sel mengalami apoptosis kematian, lebih memilih apoptosis dibandingkan membiarkan sel tumbuh tidak terkontrol. Nah, kegagalan yang kedua itu sel kanker seperti ini ya. Kanker terbentuk karena jadinya mutasi dari beberapa gen proto-onkogen yang seperti pada tumor supresor. Gen onkogen ini pembelahan sel yang tidak terkontrol. Nah, jadi tubuh kita DNA-nya itu kan DNA itu mudah sekali mutasi ya. Nah, salah satu tubuh kita itu memang ternyata punya gen pengkode untuk sel kanker. Tergantung tidak hidupnya bagaimana, sehingga ketika kita hidup sehat atau apa, maka gen pengkode kanker itu tadi masih tersupresor atau tertekan atau teratur ya, tidak DNA-nya itu ditekan sehingga dia tidak menjadi berkembang menjadi sel kanker. Jadi ada gen supresornya. Tumor, awalnya kan kanker adalah tumor. Nah, kita punya gen supresor tumor. Seperti itu. Tapi kalau kehidupan sudah istilahnya makan-makan udah tidak sehat atau apa, itu bisa membuat DNA pengkode kanker atau tumor itu menjadi berkembang ya, seperti itu. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan belajar lagi materi siklus sel dan regulasinya. Silakan Anda membaca buku apa saja yang berhubungan dengan siklus sel beserta regulasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.